Selamat pagi, Pak Hermanto. Semangat pagi, Bu Rona. Ya, Wah, pagi yang luar biasa ini ya. pagi yang luar biasa. Dan untuk saya ini pagi yang indah karena Pak Hermanto berkenan untuk saya interview hari ini. Jadi kepada Ya, kita berdiskusi aja ya. ya, Ini saya akan senang sekali kalau bisa diskusi dengan orang-orang pintar ini. terima kasih banyak Pak. Sebelumnya mungkin saya Ya, kenalkan dulu ya Pak Hermanto. Jadi pada hari ini oke. kita berkesempatan untuk berbincang dengan Pak Hermanto Tanoko, founder dan CEO Tancorp, yang bidang usahanya kita semua kenal lah, Avian, ya, Depo Ya, Bangunan, Cleo, Tanrise, dan masih banyak lagi yang nanti akan mungkin Pak Hermanto bisa share ya Pak ya bidang usahanya. Dan Pak Hermanto ya. sangat muda, jadi umurnya masih 50-an ya, dan bersama ayahnya dan di bawah Pak Hermanto ini grup Tancorp ini menjadi besar dan berkembang ya, dan Avian menjadi cat nomor 1 di Indonesia ya Pak ya, dan kemudian berkembang di banyak hal. Jadi kita hari ini sangat-sangat beruntung bisa berdiskusi dengan Pak Hermanto, dan saya merasa sangat terhormat sekali bisa berbincang dengan Pak Hermanto, dan untuk kita share untuk dengan semua kita sehingga bisa belajar untuk membangun bisnis untuk menjadi sukses. Ya, mungkin Oke. Pak Hermanto, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Mungkin Ya, sama-sama. mungkin supaya dari pendengar kita nih lebih mengetahui mengenai background Pak Hermanto, mungkin bisa diterangkan atau mungkin diceritakan sejarahnya Pak Hermanto sampai sekarang gimana usaha catnya. Nggak cuma cat, sebetulnya Pak Hermanto mulainya juga mungkin dari yang lain ya. Jadi bagaimana bisa menjadi Pak Hermanto yang sekarang, dan perjuangan Bapak untuk menjadi sampai sekarang ini perjalanan sejarahnya. Ya, jadi nama saya Hermanto Tanoko ya. Kalau kisah saya bisa dilihat juga di Hermanto Tanoko at YouTube channel ya. Itu bisa dilihat satu persatu. Nah, kalau dengan Bu Rona ini kan kita mungkin mau diskusi tentang apa yang mau didiskusikan ya. Jadi nggak mulai sejarah terus karena boring juga kalau bisa sudah dilihat di YouTube saya, silakan aja dilihat di YouTube Hermanto Tanoko ya. Ya. Jadi kalau hari ini kan saya sudah sebelumnya berbincang dengan Bu Rona kan mau membahas perusahaan-perusahaan yang sudah saya jalanin sejak tahun 82 ya, bulan Desember saya kan sudah bergabung di Avian. Jadi Ibu Rona mau nanya bisnis yang mana ini? Mungkin gini Pak, jadi maksud saya supaya bisa paling nggak memberikan gambaran sedikit kepada pendengarnya. Ya, jadi mungkin versi pendeknya lah ceritanya Pak Hermanto, sehingga mereka pada waktu kita sebelum diskusi itu ada background-nya sedikit mengenai Pak Hermanto dan bisnisnya. Jadi memang tidak yang panjang lebar seperti yang ada di Hermanto Tanoko, atau mungkin udah ada di YouTube yang lain, ataupun ada di corporate profile-nya Tancorp itu, tetapi mungkin versi pendeknya supaya dari pendengar itu langsung dari mendengarkan ini mendapatkan background-nya Pak Hermanto. Oke. Ya. Jadi background dari papa mama saya ini kan memang pengusaha yang sangat-sangat keras ya, karena mulai kerja dari pagi sampai malam hampir 15 jam sehari tanpa mengenal hari libur. Jadi Sabtu Minggu pun kerja. Jadi kami sebagai anak-anaknya ini melihat sosok dari orang tua yang bekerjanya begitu keras untuk anak-anaknya. Jadi kami anak-anaknya pun ini sejak saya misalnya di usia 5 tahun saya mulai belajar berinvestasi. Pada saat saya usia 7 tahun, 8 tahun, saya sudah berjualan cat di toko cat setelah pulang sekolah. Memang nggak setiap hari, tapi seminggu bisa 2-3 kali, dan tangan saya semua cat semua ini. Jadi saya memang bisa ngelayanin seluruh pelanggan, dan saya mengerti tentang cat sejak saya usia 7-8 tahun. Nah, waktu saya di usia 14 tahun, saya sudah dikasih tantangan oleh papa saya. Jadi untuk mengelola sebuah apotek. Bukan apotek yang ramai, tapi apotek yang sangat sepi. Satu hari cuma 1-2 resep saja.
dengan 15 karyawan. Jadi you bisa bayangin, saya di usia remaja itu pulang sekolah, saya harus memikirin pekerjaan sampai malam, dan saya biasanya belajarnya jam 4, jam 5 pagi. Dan di apotek itu, pernah nih, satu ketika ini, kalau jam 3 sampai jam 5 kan dokter belum praktek kan sepi. Ini saya ini bawa buku PR, saya ngerjain PR di apotek. Papa saya itu tidak pernah datang, itu jam 4 bisa datang. Dia begitu lihat saya, dia langsung tanya, kamu ngapain buat PR, Pak? Kamu di sini ngapain buat PR, Pak? Loh, kamu di sini nih ngapain? Kerja, Pak. Benar. Kalau kerja, fokus di pekerjaan. Jangan buat PR. Sekarang Papa tanya, kalau ada pembeli masuk, kamu mau nulis hasil PR kamu nulis dulu atau langsung berdiri ngelayanin pembeli? Nulis dulu, Pak. Itu yang tidak boleh. Kamu di apotek, kalau apotek sepi, pikir gimana caranya apotek itu bisa ramai. Lihat obat-obat yang mau expired itu mana saja. Waduh, jadi saya benar-benar waktu itu satu pelajaran yang saya tidak mungkin lupakan, dan setiap hari saya melihat itu obat-obat mulai dari rak 1, rak 2 terus setiap hari, sehingga akhirnya di kepala saya ini kartu stok obat itu saya hafal tanpa melihat kartu stok. Jadi ya itulah pelajaran di awal waktu saya remaja sudah dididik bekerja, sehingga pada usia saya 20 tahun saya diminta untuk membantu Papa di Avian. Saya sudah sangat siap karena memang mentalnya saya ini sudah mental bisnis mulai dari kecil ya. Dan apapun yang saya kerjakan itu saya selalu mempunyai mimpi yang besar, think big. Saya mau jadi nomor 1. Saya selalu mau nomor 1. Jadi pada waktu saya di Avian pun diajak Papa ke Avian, saya kan melihat, waduh, Avian ini pagar aja masih belum ada. Nyampur cat masih pakai dayung. Dan yang hebat lagi, lab aja nggak ada. Jadi tanpa lab. Saya ngomong sama Papa ini mimpinya apa, Pak? Avian ini mau kemana? Ya, kalau sekarang kerennya kan visinya mau kemana itu ya. Nah, Papa saya langsung menjawab, Papa ingin Avian ini menjadi pabrik cat yang terbesar di Indonesia. Wah, mantap, Pak. Mantap. Wah, saya waktu itu benar-benar exciting, dan saya memikirkan bagaimana roadmap strategi-strategi agar Avian ini bisa menjadi terbesar di Indonesia itu terwujud. Jadi bukan mimpi saja, tapi langkah-langkahnya setiap tahun itu apa. Ya, nah itu saya benar-benar fokus di Avian itu selama kurang lebih 22 tahun ya, 20 tahunan lah, 20 tahunan ya. Jadi sejak 82 sampai 2002 itu benar-benar fokusnya selama 20 tahun itu Avian. Jadi jangan dilihat kalau sekarang lo bisnisnya kok banyak, ini mana ini kok bisa ya nggak fokus di mana-mana gitu. Oh enggak, you kalau mau memenangkan di persaingan, you must to be fokus. Nggak bisa, you mau pegang banyak hal itu nggak bisa. Ya, itu pelajaran yang penting sekali. Sekarang ada berapa bidang usaha, Pak? Aduh, sekarang bertambah terus kalau sekarang, karena saya kan sudah dibantu oleh anak-anak, sudah dibantu oleh para profesional. Jadi sesungguhnya kalau sekarang tiada batas ya. Jadi dari sisi jumlah saya juga nggak pernah ngikutin, tapi saya percaya itu pasti terus bertambah karena kami selama 3 tahun ini sudah menjadi equity investor. Jadi saya sudah invest di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan strategic partner. Jadi saya sebagai partner yang bisa membesarkan perusahaan tersebut, meningkatkan keuntungan perusahaan tersebut, dan kalau size dari perusahaan itu cukup besar, misalkan omset sudah di atas 500 miliar, itu langsung kami IPO-kan. Jadi kalau perusahaan yang sudah di atas 500 atau di atas 1 triliun, biasanya kami punya share juga cuman minoritas, hanya sekitar 25 bisa 30% aja. Jadi nggak harus saya bergabung itu majority, bisa minority. Dan yang penting lagi, saya benar-benar cocok dengan karakter dari owner tersebut. Itu yang pertama, yang paling penting. Yang kedua,
bidang bisnisnya kami yakin bisa membesarkan, bisa menumbuhkan double digit setiap tahunnya. Jadi kalau tiga hal itu saya nggak bisa mencapai, saya nggak mau masuk. Saya buat apa? Saya masuk cuma sebagai shareholder dan akhirnya saya tidak memberi benefit atau memberi manfaat bagi perusahaan tersebut. Tapi kalau saya bisa membuat perusahaan tersebut growth-nya 30%, 40%, labanya bisa naik 2-3 kali lipat. Loh, meskipun dia kasih saya sebagai partner, sebagai cuma 25%, kan dia tambah untung. Karena keuntungannya berlipat, kan? Itu yang saya inginkan. Ini jadi semacam kayak venture capital ya, Pak, ya? Private equity lah ya. Private equity gitu ya. Karena yang saya mau ini perusahaan-perusahaan yang sudah established. Jadi saya bukan mencari perusahaan-perusahaan yang bermasalah, yang problem gitu, enggak. Jadi kalau ibaratnya seorang wanita cantik itu ya, yang saya cari yang usianya ya 20-an, yang pinter, yang integrity, yang smart. Jadi semuanya bagus, baru saya mau join juga. Tapi begitu saya join dengan pengalaman kami di seluruh tim Tankop ini, kami bisa membuat perusahaan tersebut hebat. Jadi bukan cuma bagus, tapi jadi perusahaan yang hebat, dahsyat gitu. Wah, hebat ya, Pak ya. Pak, ini ya. Bapak dalam berbisnis ini ya, Pak ya, terutama kan dari tahun 80 sampai 2002 itu ya, untuk membesarkan Avian itu, tantangan terbesar Bapak apa, Pak? SDM. SDM. Kalau menurut saya di mana-mana, itu tantangan terbesar itu di SDM. Jadi bagaimana kalau kita ini sebagai seorang leader, kita bisa memberikan visi ke depan, terus kita bisa mengajak mereka semua divisi untuk bersama-sama menuju tujuan yang sudah dicanangkan. Nah, itu kan butuh benar-benar tim yang sangat solid ya, terus juga pinter, secara karakter harus bagus. Jadi kita nggak mentingkan di skill saja, tapi soft skill ini juga penting ya, karena kalau karakter, attitude-nya nggak bagus, ya akhirnya kita nggak ada saling percaya, itu timnya kan nggak bisa terbentuk ya. Nah, itu Bapak jadi gimana? Untuk tadi kan halangan terbesar adalah SDM. Kemudian apa yang Bapak lakukan untuk membangun SDM ini? Karena memang visi penting ya Pak ya, karena itu kan perlu komunikasi. Apakah ada hal lain selain daripada itu? Ya harus bisa meng-coach mereka ya, bagaimana mereka bisa melakukan hal-hal yang sudah disepakatin bersama, dan apa yang mereka lakukan itu kita kontrol setiap bulannya. Kalau level manager ngontrolnya kan bisa setiap minggu, ya. Kalau supervisor mungkin ngontrolnya sudah harian. Sehingga itu akumulasi, kalau ke kami ke BOD hanya yang strategik saja. Jadi saya nggak sampai ke detail operasional karena nggak mungkin loh, waktu saya bisa habis. Sekarang aja saya meeting jam 8 bisa sampai jam 7, jam 6 malam ini. Non-stop ini. Non-stop, cuma berganti terus ini tematiknya ini. Temanya ya. Pak, itu kalau dari Pak Hermanto ya, itu terobosan apa yang Bapak lakukan ya Pak, sehingga Avian itu kan dari kecil gitu ya, kemudian sampai bisa menguasai pasar, itu apa terobosan yang Bapak lakukan? Pasti kan ada suatu titik di mana itu melonjak gitu ya Pak ya? Ya, jadi Avian ini memang dari perusahaan home industry ya. Dulu waktu papa saya pertama kali start, beli titanium itu aja cuma 25 kilo, dan itu pun harus bawa uang tunai, baru barangnya bisa kami dapatkan. Jadi, you lihat itu, betapa menderitanya memang perusahaan yang kecil itu ya. Dan kalau saat ini, titanium dioksida itu kita pakainya sudah 500 ton sampai 600 ton itu sebulannya ya. You bayangin itu, naiknya berapa puluh ribu kali lipat itu ya. Dan waktu saya gabung pun, saya kadang kalau lihat di proses produksi, saya ingin menekan bagaimana nih ya, cost kami ini bisa yang terbaik dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang sudah terbesar di Indonesia pada saat itu. Itu kan tantangan yang tidak mudah. Kenapa? Karena kami punya kapasiti masih kecil. Jadi seperti drumnya bahan baku resin, itu kalau resinnya sudah dituang, di dalam itu kan masih ada. Itu saya sampai berpikir, gimana nih cara ngambil
sekitar 2 on, 3 on resin yang ada di dalam drum itu. Kami cuci, kami kocok, terus kami tuang dalam waktu 1 hari, besoknya terus kami bersihkan lagi, jadi benar-benar drumnya itu jadi drum bersih. Nah, begitu sudah drumnya bersih, kita mulai berpikir, wah ini drumnya jadi bersih baru kembali ini. Oh, gimana nih cara menjual drum ini supaya bisa memberikan kita value lagi? Oh, dicat ulang aja, kita banyak cat. Luarnya dicat, oh jadi baru nih. Jadi kita bisa menjual drum dengan harga yang sangat bagus. Dan akhirnya karena banyak produsen yang saat itu membutuhkan drum, kita kalau lagi nggak ada kerjaan, bisa bikin drum kosong, kita jual ke mereka. Jadi kita melakukan segala macam hal. Dan resin itu tadi yang selalu menghantui pikiran saya. Kita begitu pemakaiannya mulai lebih banyak, mulai 5 ton, mulai 10 ton, 20 ton. Waduh, itu resin di dalam drum ini menghantui saya terus. Sehingga pada tahun 86, itu saya berinisiatif membuat resin sendiri. Padahal nggak ada itu, pabrik cat di dunia itu nggak ada yang buat resin sendiri. Pabrik cat ya cuma mengaduk cat. Tapi saya ingin membuat bahan baku dari cat, bahan baku utama. Itu saya ke Korea, saya beli 3 reaktor. 3 reaktor itu yang satu untuk alkyd, solvent base, yang satu emulsion resin, yang satu acrylic resin yang solvent base. 3 reaktor ini kami deal, tapi dengan catatan mereka harus mengajarin saya membuat semua macam resin yang bisa kami pakai di Indonesia. Wah, itu pelajaran yang luar biasa karena kami teknologinya cat itu langsung kami sudah yang paling atas kan waktu tahun 80, produksinya mulai tahun 88 akhirnya, itu kami sudah yang paling atas di antara perusahaan yang lain karena kami mengelola resin sendiri dan semuanya pakai pipa, pipanya dipakai selama bertahun-tahun, jadi nggak ada yang hilang, langsung ke pabrik. Jadi kita ngurangin drum, ngurangin transportation, dan secara cost lebih murah, karena buat resin sendiri, kami beli bahan bakunya resin kan. Nah, Pertamina juga mensupport dengan solvent yang harganya juga very spesial untuk kami. Jadi Avian pada waktu itu secara cost, kami the best. Jadi saya waktu promosi ke sales ke seluruh pelanggan-pelanggan kami selalu ngomong, kalau kamu pakai cat Avian, kalau harganya sama dengan kompetitor, kualitas kami pasti lebih bagus. Kenapa? Loh, karena saya punya cost semuanya saya buat sendiri, sedangkan mereka kan mesti beli dari orang, ya. Jadi kalau harganya Avian lebih murah, kualitasnya bisa sama itu. Karena kami memang secara cost lebih murah. Jadi menurut dan dari sisi volumenya resin, kebutuhan kami waktu itu kan cuma utilisasinya 30%. Nah, untuk efisien itu kan harus 100%. Gimana nih supaya 100%? Kami genjot catnya itu. Catnya itu digenjot supaya omsetnya bisa naik dengan cepat 2-3 kali lipat, tapi belum naik 2-3 kali lipat, saya sudah produksi resin sendiri. Jadi, yuk bayangin, kita dalam waktu 1-2 tahun kemudian sudah membuat reaktor sendiri di Indonesia. Jadi saya copy, saya buat lagi 3 lagi, jadi 6. Dalam waktu yang relatif singkat. Jadi kami itu kejar-kejaran antara sales dan di kapasiti produksi yang terus saya kembangkan. Nah, ini yang membuat Avian ini cepat sekali pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Jadi mulai Papa di tahun 78 sampai hari ini, Avian itu bangun terus tidak pernah berhenti. Era pandemi ini pun masih bangun ini. Jadi kami nggak pernah berhenti, non-stop sampai sekarang. Memang bertumbuh terus ya Pak. Pak, kalau bisa saya rangkum ya Pak ya, tadi jadi dari terobosan Bapak itu adalah satu dari cost ya Pak ya, dari cost efisiensi. Berarti kan Bapak basically melakukan vertical integration lah ya. Berarti dari hilir ke hulu kan ya. Itu satu. Kemudian itu satu yang utama. Tetapi kalau saya ingat ya Pak, dulu waktu saya kecil, itu Avian itu ada mengeluarkan, dan menurut saya itu yang bikin Avian booming, yaitu undian yang 1 miliar kalau nggak salah ya Pak ya, yang waktu untuk marketingnya itu. Nah, oh itu sudah besar, maksudnya itu sudah besar. Ya. Sudah besar, itu kan setelah Krismon.
Oh, itu setelah Krismon ya Pak, ya itu ya. Setelah Krismon, iya. Yang sangat apa yang inget di otak, karena kayaknya waktu itu 1 miliar itu kan besar sekali ya. Jadi melakukan undian yang 1 miliar itu marketnya juga menjadi jauh lebih besar lagi ya Pak ya, dengan adanya yang marketing yang 1 miliar itu, undian itu. Ya pasti. Tapi kami pertumbuhan yang terbesar itu justru waktu krisis 97-98. Karena ya papa saya ini kembali kan selalu mengajarkan ke kami anak-anaknya ini untuk menjaga reputasi. Reputasi itu modal paling utama, integrity. Nah, di sana kami itu di waktu menjalankan perusahaan-perusahaan itu tidak mau sama sekali berhutang dalam mata uang US dollar atau mata uang asing. Kenapa? Karena kami tahu resikonya. Jadi kalau kami punya pendapatan itu rupiah, sedangkan kami itu tamak greedy untuk meminjam US dollar karena bunganya terpaut pada saat itu bisa 15%. Jadi kalau you hedging pun, you masih bisa mungkin bisa untung ya. Tapi kami ngomong udahlah, nggak usah lah, kita nggak usah pinjam US dollar karena nanti kita jadi spekulan, kita nggak fokus di kerjaan, lebih baik kita fokus kerjaan, ya utang ya kalau memang perlu hutang ya hutang rupiah saja. Karena itu yang paling aman. Sehingga waktu krisis terjadi, kami tidak mengalami masalah apa-apa, kami fokus untuk membesarkan market. Sedangkan para kompetitor banyak yang financial problem kan. Nah itu growth-nya kami justru cepat sekali dan kita bisa ekspansi ke Jakarta, ekspansi kemana-mana, mendirikan distribution company, sehingga saat ini Avian sudah punya 93 distribution di seluruh Indonesia, dengan sekitar 2.500 sales force, dan seluruh salesman, driver, semuanya sudah membawa gadget yang bisa tahu stok kami itu ada berapa dan bisa langsung di lock, bisa diorderin. Pak, itu tadi kan kalau salah satu terobosannya itu cost ya Pak ya tadi itu. Tetapi kalau dari terobosan marketnya bagaimana Pak? Karena kan biarpun cost-nya murah ya kan, kalau marketnya nggak ada kan susah juga. Jadi apa yang Bapak lakukan untuk terobosan? Di Avian ini kan dua ujung tombak ya. Jadi papa saya ini meminta saya untuk fokus di operasional, di development, untuk pengembangan perusahaan, pengembangan produk. Jadi saya di R&D semua bawa saya. Nah, kakak saya itu yang fokus di sales dan marketingnya. Jadi kakak saya ini yang selalu keliling dan dia juga membesarkan Avian ini secara sinergi dengan saya, bahu-membahu, supaya Avian ini bertumbuhnya itu jadi pesat. Jadi banyak sekali policy-policy yang dibuat oleh kakak saya juga hebat sekali. Jadi kami terus mengembangkan wilayah. Kalau dulunya awal kita fokusnya cuma di Jawa Timur, terus fokus di luar pulau yang di wilayah timur juga. Baru setelah kami merasa kuat, kami mulai masuk ke barat. Karena barat ini yang memang paling persaingannya paling ketat ya. Ya, ini Pak Hermanto berapa bersaudara Pak? Yang laki 2, kalau yang di tengahnya ada cewek 3. Tapi yang aktif di Avian cuma saya sama kakak saya aja. Oke. Jadi 2 Bapak sama kakak ini yang membesarkan Avian ya Pak ya. Pak ini sekarang ya, papa saya juga yang memulai start ya. Papanya masih aktif Pak sampai sekarang? Oh, enggak. Papa sudah usia 92 ya. Sudah enggak. Berarti Papa aktif sampai tahun berapa itu kira-kira? Papa ini benar-benar aktif itu sampai usia Papa 63. Jadi setelah Papa 63, Papa sudah menyerahkan ke kami. Terus, tapi Papa masih ke pabrik, tapi sudah nggak di operasional. Dia cuma ya ngasih motivasi, ngasih sharing-sharing pengalaman, tapi sudah nggak langsung terjun ke operasional. Sampai kira-kira usia Papa di 86 ya, 85, 86, terus sudah nggak ngikutin lagi. Pak, ini kalau Avian kan memang sekarang sukses Transkop lah, udah sukses. Tetapi sebetulnya kan kita sebelum mencapai sukses itu kan pasti banyak juga mengalami kegagalan ya Pak ya. Mungkin bisa di-sharing karena sebetulnya mungkin pelaku-pelaku bisnis terutama orang-orang yang
baru mulai ini supaya bisa termotivasi juga ya. Kita untuk mencapai sukses itu kan biasanya kita dalam perjalanan itu pasti banyak kegagalan. Jadi mungkin kalau Bapak yang bisa sharing apa yang the lowest point dan bagaimana Bapak bisa bangkit kembali. Itu di tahun 88. Waktu itu kami selain invest resin, itu kami juga invest pabrik kayu yang ekspor ke Jepang, terus invest pabrik disket ekspor ke Singapura, terus ada buat pabrik kulit yang ekspor ke Taiwan. Jadi kami terlalu agresif membuat 4 pabrik baru dalam waktu yang sama. Nah, padahal kami kan tidak pengalaman. Kulit nggak pengalaman, disket nggak pengalaman, terus kayu juga nggak pengalaman. Sehingga kami benar-benar suffer di 3 perusahaan tersebut, dari mulai pabrik berjalan, nggak pernah bisa untung, rugi terus. Dan yang untung cuma resin, karena resinnya ini kan integrated dari prosesnya Avian ya. Jadi akhirnya kami satu-satu kami tutup, dan itu memang satu kegagalan yang menurut kami tidak boleh diulang. Jadi kami benar-benar fokus dengan apa yang kami ketahui dan kami pahami. Tapi kalau bisnis-bisnis yang di luar itu biasanya kami sudah nggak mau masuk dah sekarang. Jadi intinya dari Bapak itu supaya kita berbisnis itu fokus ya Pak ya. Jadi jangan mengembangkan kemacam-macam. Mungkin setelah satu berhasil, baru mungkin mengembangkan yang lainnya begitu. Ya, kalau sudah mandiri ya, satunya itu sudah berhasil, itu sudah bisa, size-nya sudah besar. Nah, yuk kalau mau ekspansi ke bidang yang lain ya silakan. Kecuali memang yuk punya seorang leader atau seorang anak yang memang mengerti benar-benar tentang bisnis tersebut dan mau fokus, ya it's okay lah. Menurut saya bidang apapun kalau kita benar-benar fokus, ya mungkin kalau kompetitornya ini sangat besar, sangat kuat, market share-nya juga besar. Nah, yuk untuk ngambil bisnis dari kompetitor yang seperti ini, itu kan yuk butuh effort. Nah, effortnya itu mungkin bisa 5 tahun yuk rugi, bisa lebih dari 5 tahun yuk rugi, yuk mau nggak? Pilihan ini kan banyak. Kecuali kita memang eager untuk masuk dan kita nggak peduli meskipun rugi. Nah, itu ada juga bisnis yang seperti itu ya. Sekarang konglomerat di Indonesia ada beberapa, ini kan taktiknya seperti itu. Kalau dia melihat satu bidang yang bagus, dia sudah nggak peduli. Kompetitornya mau kuat mau apa, dia tetap masuk. Tapi dia sudah memperhitungkan kalau dia ini akan rugi selama berapa tahun. Yang penting dia dapat market share-nya. Nah, setelah itu mereka akan berupaya untuk mendapatkan keuntungan kalau sudah market share-nya itu cukup besar. Berarti kan mesti ada cash cow-nya dulu lah ya Pak ya di perusahaan kan, berarti ada yang bisa mensupport untuk kerugian itu. Ini kalau kan Bapak yang ceritakan kegagalan di luar bisnis utama ya Pak ya, jadi mencabangnya ke macam-macam. Tetapi di bisnis utamanya sendiri di Avian itu, menurut Bapak apa itu yang Bapak pernah alami kegagalan atau the lowest point gitu yang membuat Bapak itu akhirnya bisa bangkit kembali? Nggak ada ya. Jadi kami memang Avian itu bertumbuh terus, kami nggak pernah turun. Yuk tadi sudah saya omongin, Avian bangun mulai 78 sampai sekarang ini nggak pernah berhenti itu bangunnya itu. Bangun, invest, beli mesin terus nggak pernah berhenti. Sekarang aja Avian lagi bangun sebuah laboratorium seluas 5.000 meter persegi, 5 lantai, investasi 100 miliar hanya untuk lab. Yuk bayangin. Ya, karena saya merasa kita ini sudah menjadi yang terbesar, kita harus menjadi pioner. Bagaimana kita bisa menciptakan produk-produk yang bisa mendapatkan paten sehingga perusahaan-perusahaan lain tidak bisa sekedar mengikuti saja. Ya, mungkin bisa di-share Pak itu kiat suksesnya itu tadi yang Bapak jadi boleh dibilang Avian kan boleh dibilang sukses tanpa banyak mengalami halangan. Mungkin bisa di-share tuh kiat-kiat suksesnya Pak. Ya, simpel saja lah. Yuk mesti harus punya goal,
Nah, goal itu kalau saat ini pun ya dibuat 3 tahun sekali saja. Nah, kalau sudah mempunyai goal, otomatis kita juga membuat strategi-strategi apa supaya bisa mencapai goal tersebut. Nah, strategi-strateginya ini kalau ada diferensiasi, ada perbedaan segala, itu usahakan yang tidak gampang ditiru oleh kompetitor. Sehingga kita punya growth itu tadi bisa terus bertumbuhnya itu signifikan. Dan begitu destination statement tahun ini tercapai, tahun depan ya pasti tercapai lagi. Tahun ketiga kita sudah buat another 3 years ahead. Jadi ya itu terus-menerus begitu saja. Dan kontrol di action plan juga jangan lupa, karena meeting di bulanannya juga kita ikutin apa roadmap semuanya itu sudah dijalankan dengan seluruh tim dengan benar. Kalau nggak benar ya berarti ada strategi-strategi yang berubah. Misalnya di Indonesia sekarang terjadi pandemi. Apa nih strategi-strategi untuk menghadapi pandemi ini? Apa yang mesti kita lakukan? Nah, itu yang harus disusun strateginya yang hebat supaya kita bisa tetap on the track. Jadi nggak hanya survival, tapi kita juga masih bisa growth. Itu mungkin bisa di-share, Pak, itu Pak, strateginya menghadapi pandemi itu. Ya, kalau ada yang berminat ya ajak kami sebagai strategic partner aja. Mungkin secara gambaran aja supaya mungkin kita bisa mendapatkan sedikit masukan dari insight dari Pak Hermanto itu. Loh, itu tergantung dari masing-masing bisnis ya. Kita nggak bisa ngomong kan ya. Jadi ya you cek aja SWOT analisa dibandingkan dengan kompetitor, dari strength yang kita miliki, dari weakness yang kita miliki, bisa nggak dijadikan strength. Terus kalau ada opportunity, itu apa yang bisa diambil dalam pandemi ini. Dan yang paling penting lagi, action untuk eksekusinya itu harus cepat. Jadi nggak bisa mikirin strategi-strategi yang hebat-hebat, tapi habis itu muter, nggak jalan-jalan. Ya sudah berubah lagi. Karena ini perubahan ini kan mungkin sudah bisa harian loh. Jadi bukan bulanan sudahan. Jadi kalau keputusannya terlalu lambat, ya kadang sudah berubah lagi nih kondisinya kan. Pak, itu kalau dilihat gini, kalau yang Avian itu kan jelas tadi mau menjadi perusahaan cat yang terbesar di Indonesia. Tetapi sekarang dengan Tankop ini kan sudah bercabang ke banyak bidang. Itu sebetulnya visi Bapak apa? Karena kalau dilihat itu kan sebetulnya ada bidang-bidang yang kayaknya nggak connect gitu ya Pak ya, tapi masuk di dalam bisnisnya Tankop. Jadi mungkin kalau Bapak ada visi yang... Kalau Tankop ini kan cuma sebagai holding. Tankop ini sebagai holding memiliki 8 subholding dan beberapa bisnis unit. Ya. Dan di masing-masing bisnis unit seperti Avian ini kan tetap punya ada CEO-nya, direktur utamanya, ada direktur operasional. Mereka kan punya visi, punya goal sendiri-sendiri. Jadi Tankop ini kan cuma sebagai investor dari Avian ya. Terus kami juga invest di Cleo, di Tanrise, di Depo Bangunan. Nah ini masing-masing bisnis unit kan masing-masing sudah punya timnya. Ini memang benar kan masing-masing unit punya visinya, tetapi Bapak sebagai holding itu kan juga pasti ada suatu visi di mana apa yang Bapak mau kerjakan dan mau masuk di bidang apanya itu loh Pak. Jadi gambaran ada ya 8 subholding itu tadi. Kan kami sudah punya 8 subholding. Jadi kalau sekarang ada ujuk-ujuk ada orang datang, Pak, saya punya tambang ini bagus gini. Oh no, saya nggak masuk, saya nggak ada nih. Saya nggak ngerti itu kalau tambang, saya nggak akan mau masuk. Oke. Jadi maksudnya Bapak sekarang ini yang dari 8 bisnis usaha itu sudah fix lah ceritanya. Ini mungkin tidak akan bertambah lagi. Jadi selama bisa fit in di dalam 8 SBU itu tadi, bisnis usaha itu, Bapak mungkin baru tertarik. Kalau di luar itu Bapak nggak tertarik gitu ya Pak ya? Tergantung. Sampai seberapa jauh. Kalau ada related. Karena kalau you sebagai orang luar kan melihat Bapak ini bisnisnya macam-macam nggak related. Loh, padahal sesungguhnya semuanya related bagi saya. Nah, Contoh misalnya, waktu saya 20 tahun mengembangkan Avian, akhirnya kami punya pabrik resin, kami punya pabrik kemasan, kami punya pabrik kalsium karbonat, punya pabrik aditif, punya distribution company, yang semuanya menunjang Avian. Tapi karena kami ekspansi terus, akhirnya kami sering beli tanah.
Nah, begitu beli tanah, lihat tuh opportunity. Oh, tanah ini kok murah, ini kok bagus, ini lokasi bagus, murah-murah. Udah ada uang, kami invest. Akhirnya land bank-nya kan banyak. Begitu land bank banyak, loh, kita bisa dong jadi developer untuk properti. Begitu jadi developer kan akhirnya karena lahan sudah banyak, ya beli lahan terus untuk di-develop kan. Nah, ada lahan-lahan yang bagus. Loh, ini kok bagus ya? Sayang nih kalau untuk cuma untuk pabrik, cuma untuk ini, bisa untuk hotel ini. Oh, kalau gitu kita buatlah jaringan hotel. Ya udah, buat jaringan hotel. Oh, di hotel perlu ini beverage segala. Terus kita ada F&B. Oh, kita bisa nih kembangin ke F&B. Jadi sesungguhnya semuanya itu related. Jadi bukan nggak related, tapi kami batasin di 8. Nah, termasuk ada pabrik kosmetik. You ngomong, loh, kosmetik nggak related, Pak. Loh, you jangan salah. Begitu saya masuk ke pabrik kosmetik, saya lihat, loh, ini pabrik kosmetik ini sama dengan pabrik cat ini. Resin juga pakai, ada pigmen, ada aditif, mesin-mesinnya sama. Saya ngomong, loh, ini cuma industrial grade, ini cosmetic grade. Loh, bagi saya sangat tertarik dengan B2C. Loh, kosmetik ini nggak ada habisnya. Seperti Bu Rona, setiap hari pakai kosmetik, pakai skincare, pakai dekoratif semua. Ngecat rumah berapa lama? Bisa-bisa 5 tahun sekali. Iya kan? Loh, ini sangat menarik. Kita ngomong, oh oke, ini berarti kita bisa masuk nih, kosmetik ini kita ngerti nih, cara proses semuanya kita mengerti nih. Nah, waktu di apotek saya mengerti obat, jadi saya juga masuk pabrik obat, saya masuk pabrik herbal. Terus kita juga mendirikan perusahaan MLM, karena dengan MLM saya bisa menciptakan banyak entrepreneur, banyak wirausaha, ini kan juga termasuk dari salah satu visi saya. Jadi ini Pak, sebetulnya cerita yang saya pengen dengar dari Pak Hermanto, karena kita dari pihak luar itu kan mikirnya seolah-olah kayak unrelated business, tetapi dengan ceritanya Pak Hermanto ini kan kita jadi bisa merangkai pemikiran dan bagaimana akhirnya bisa bisnis itu. Ini yang sebetulnya insight yang tadi saya tanyakan dan pengen tahu itu Pak. Jadi terima kasih banyak Pak sharingnya. Di awal kan saya ngomong ya, saya utarakan kalau kita ini harus fokus, kita juga harus hardworking. Terus kalau punya mimpi, ya mimpinya harus mimpi yang besar. Tapi kita setia pada proses. Karena nggak ada sesuatu kesuksesan itu yang instan. Jadi kegagalan kita bagaimana mengantisipasi akhirnya menjadi kesuksesan, kegagalan menjadi kesuksesan. Jadi kalau Ibu lihat apa ya Avian yang gagal, kita terasa loh kalau ada gagal kita rubah akhirnya sukses soalnya. Jadi nggak ada yang begitu terpuruk, itu nggak ada. Kecuali perusahaan-perusahaan yang tadi saya cerita yang saya tutupin satu persatu itu ya. Jadi saya nggak merasa gagal. Kalau Ibu tanya gagal kok enggak ya, itu menurut kami itu sebuah proses. Ya kita mestinya jatuh bangun, tapi akhirnya kami berhasil di cat spray, kita berhasil di cat otomotif, kita masuk di cat wood. Ya awalnya pasti struggle, pastilah ya. Kalau kita mau ngambil market yang dulunya kita nggak punya, ya pasti kita fight kan. Jadi selalu belajar dari kegagalan kan. Jadi kita kalau dengarkan kan untuk mencapai sukses kita belajar dari kegagalan ya. Tetapi kegagalannya kegagalan besar, tetapi bisa juga dari kegagalan kecil yang kita pelajari ya Pak ya. Ya, Bu Rona, mungkin sekarang saya yang bertanya ke Bu Rona aja gantian ya. Saya satu lagi Pak untuk Bapak. Cuma satu tok. Setelah itu Bapak boleh tanya saya ya. Oke. Kan sekarang Avian sudah sukses Pak. What's next gitu Pak? Loh, what's next maksudnya kalau Avian ini sekarang bisa menjadi yang terbesar, ya mimpi kami bagaimana Avian ini bisa menjadi perusahaan cat global. Jadi kami akan ekspansi nanti keluar dari Indonesia. Oke. Ya. Nggak ada batas. Jadi mimpi ini nggak bisa nggak boleh di kotak-kotak ya. Terus harus meningkat ya. Bagaimana kita bisa menjadi salah satu perusahaan the biggest in Indonesia misalnya, 10 biggest misalnya. Tapi udah nggak peduli itu industri apa aja, udah kita masukin semua. Pokok kita bisa nggak jadi yang ke-10. Kapan ini? Roadmap-nya gimana ini caranya? Wah, hebat Pak, hebat. Ya, oke. Hebat. Terima kasih banyak Pak atas sharingnya. Sekarang Pak Herman boleh nanya saya. Jadi kita tahu kan Bu Rona ini kan pernah manage banyak perusahaan, pengalamannya kan banyak gitu ya. Nah, apa turning point dalam hidup Bu Rona ini sehingga kok ujuk-ujuk jadi konsultan ini? Ya, memang saya ini kan udah di bisnis itu 30 tahun ya Pak ya. Jadi setelah saya
lulus sekolah di Amerika, saya kan bachelor sama MBA-nya di Amerika, terus saya kerja. Memang saya itu nggak ada pikiran kayak pengen buka usaha, itu nggak pernah. Jadi saya memang, dan dari mama saya itu, ya silakan Pak. Jadi dari mama saya itu selalu ngomong, it doesn't matter apakah you mau jadi pengusaha atau mau jadi pegawai. Tapi kalau mau jadi pegawai harus jadi pegawai yang top, yang sukses, ya kan? Karena sama aja. Nah, jadi kalau you memang mau jadi pengusaha sukses. Kalau memang mau jadi pegawai harus jadi orang yang bisa memberikan kontribusi dan menjadi yang top. Jadi saya memang jalur saya itu menjadi pegawai. Dan saya kalau kerja itu juga konsentrasi 100%. Jadi saya nggak kayak nyabang bisnis sendiri, ceperan, atau pokoknya 24 jam itu waktu saya untuk perusahaan. Jadi saya mikirkan perusahaan itu betul-betul bagaimana yang terbaik untuk perusahaannya itu bisa maju. Jadi saya 30 tahun di bisnis, 20 tahun itu saya sebagai CFO. Dan saya cukup beruntung karena saya jadi CFO itu pada waktu saya umur 32. Jadi sangat muda. Jadi saya jadi CFO itu, pertama saya CFO-nya Kedaung Gelas, kemudian jadi CFO-nya Mas Pion Group. Ya. Dan itu saya umur 33 itu sudah jadi CFO Group Mas Pion. Waktu itu sudah grup yang sangat besar di tahun 95 itu. Ya. Kenapa kok bisa jadi konsultan ini? Nah, kenapa saya jadi konsultan? Jadi saya itu kan udah bisnis, udah bekerja berapa lama. Sebetulnya saya itu nggak niat jadi konsultan karena saya pikir udah di comfort zone ya. Cuman saya kan waktu itu sudah keluar dari Sampurna Kayu, ya kan saya banyak traveling, setahun saya traveling Indonesia domestik itu. Terus nggak tahu saya pas baca-baca apa gitu ya di internet itu, tahu-tahu kayak seolah-olah kayak ada inspirasi gitu loh Pak, kayaknya ada merasa kayak panggilan gitu untuk menjadi konsultan. Kemudian saya ini kan coba lihat hidup saya ya. Saya ini memang kalau dilihat saya kerja 30 tahun itu saya kerja di cukup banyak perusahaan. Meskipun kalau kita lihat itu, saya lihat itu 3 perusahaan utama. Saya yang lama-lama itu kan di Deutsche Bank, Mas Pion dan Wonokoyo itu cukup lama. Yang lain kan cukup pendek. Tapi kalau saya lihat dalam waktu yang pendek pun itu saya memberikan kontribusi kepada perusahaan karena saya turn around perusahaan. Dan terus kemudian saya pikir gini, saya tuh kayak ada pikiran Tuhan itu maunya saya itu untuk jadi konsultan untuk membantu lebih banyak perusahaan. Sebetulnya perjalanan hidup saya dengan bekerja di banyak perusahaan itu sebetulnya adalah suatu kondisi yang memberikan saya banyak pengalaman juga sebetulnya. Jadi kayaknya saya merasa saya sudah disiapkan gitu untuk menjadi konsultan untuk bisa membantu lebih banyak perusahaan. Karena saya itu selalu dalam hidup saya, kan kita hidup, menurut saya mengapa saya bisa happy dan saya merasa bisa sukses sebagai profesional, itu karena saya selalu punya purpose in life. Jadi kalau kita nggak ada kompasnya itu susah. Ya, jadi saya itu kan selalu merasa misi saya dalam hidup itu adalah I make a difference. Ya, I make a difference, I add values. Kita make a difference itu kan bisa dalam banyak hal. Kita bisa terhadap community, kita bisa terhadap keluarga kita. Tetapi saya make a difference itu dalam bidang saya membantu perusahaan. Karena saya yakin Tuhan itu menempatkan saya di suatu perusahaan itu bukan suatu kebetulan. Itu pasti sudah rencana Tuhan. Jadi, dan saya dipertemukan dengan bos saya, itu pasti sudah rencana Tuhan untuk saya bisa membantu perusahaan itu. Jadi pada waktu kalau sama Mas saya ternyata waktunya cuma pendek, pindah ke perusahaan lain. Saya selalu mikirnya, Tuhan punya rencana lain untuk saya membantu perusahaan lain gitu. Jadi saya selalu think positif lah itu. Dan memang dengan saya meskipun waktu pendek ya setahun setengah, tapi saya bisa turn around perusahaan itu. Berarti saya merasa, oh pekerjaan saya di perusahaan ini mungkin sudah selesai. Jadi waktunya saya untuk membantu perusahaan lain. Jadi dengan menjadi konsultan ini saya bisa membantu lebih banyak perusahaan. Tetapi sekarang juga saya pikir begini, saya memang konsultan, saya panggilan. Tetapi dengan konsultan itu kan waktunya juga terbatas ya Pak ya. Jadi sekarang ini saya lagi ngarang buku, nulis buku, sehingga saya bisa lebih memberikan pemikiran saya itu bisa membantu lebih banyak orang. Jadi baik dari pihak pengusaha maupun dari pihak profesional yang bisa membantu untuk perusahaan itu menjadi lebih baik, untung gitu ya Pak ya, turn around perusahaan. Ya, hebat. Berarti Ibu usia 33 tahun jadi CFO itu kan sudah di jajaran direksi ya? Ya. Jadi Ibu sudah termasuk employer, jadi bukan employee, bukan karyawan saja, tapi sudah employer ya. Nah, Ibu manage banyak perusahaan tersebut untuk bisa menjadi sukses ya, bisa menjadi lebih sehat atau
mendapatkan profit margin yang lebih tinggi. Itu ada 3 hal apa yang paling penting kalau menurut Bu Rona ya? Ya, itu 3 hal itu Pak ya. Satu, pertama dulu, untuk perusahaan itu bisa sukses menurut saya kan harus ada, bisa mengembangkan pasarnya ya Pak ya. Kemudian yang kedua, harus ada visinya dan strateginya. Dan yang ketiga, manajemennya. Ya. Dan menurut saya yang bisa membuat, yang saya bantu perusahaan itu sehingga dia bisa meningkatkan keuntungan secara masif, ya Pak ya, kemudian juga kalau rugi menjadi untung atau turnaround company, itu menurut saya ada 3 hal. Satu, itu struktur organisasi, karena struktur organisasi itu adalah merupakan fondasi perusahaan. Tetapi banyak perusahaan itu lupa, jadi kebanyakan itu organisasinya hanya mengalir aja, tidak didesain. Jadi akhirnya seperti duplikasi perusahaan-perusahaan itu dari 1 menjadi 100 gitu ya. Tetapi sebetulnya itu ada organisasi atau organisasi itu harus didesain secara benar. Kemudian yang kedua, Pak, itu adalah sistem dan policy. Karena menurut saya kalau kita mau untung besar atau membuat perubahan yang besar, itu harus involve di sistem dan policy. Karena kalau kita satu-satu nggak mungkin bisa. Ya. Nah, jadi sistem dan policy itu yang membuat seperti hujan itu turun. Jadi nggak rintik-rintik tapi bisa hujan lebat, itu dari sistem dan policy. Kemudian yang ketiga itu internal control. Karena tanpa internal control yang baik, itu perusahaan itu pasti banyak kebocorannya. Jadi sehingga perusahaannya itu untungnya nggak bisa banyak. Jadi 3 hal itu menurut saya. Jadi struktur organisasi, sistem dan policy, dan juga untuk internal control-nya. Oke, Bu. Kalau saya nambahkan, Bu, kalau pengalaman saya di BU ya, itu yang paling penting itu leadernya, Bu. Kalau leadernya itu sudah nggak benar, itu biasanya second layer maupun di bawah-bawahnya itu sudah nggak akan bisa menjalankan perusahaan dengan sesuai dengan visi yang sudah dicanangkan. Jadi saya memang sangat melihat sosok leader dari sebuah bisnis usaha. Kalau leadernya hebat, wah itu perusahaannya mendapat masalah apapun itu tetap akan berlayar. Jadi ibaratnya kalau sebuah nakoda itu tergantung nakodanya itu. Kalau nakodanya sudah hebat, kita udah nggak pusing lah. Kalau ada cuaca apapun, ya kapal itu pasti bisa sampai lah ke tujuan. Saya setuju Pak itu Pak. Iya. Itu sebetulnya masuk dalam struktur organisasi Pak, karena di struktur organisasi itu termasuk leadership-nya juga Pak. Ya, sosok leader itu yang paling penting kalau menurut saya. Bu, kalau dari Bu Rona, saya juga yakin Ibu pasti suka membaca buku ya. Jadi apa Bu, 3 buku favorit yang Ibu anggap itu sangat bagus dan penting sekali? Ini, saya ini kan baca buku cukup banyak ya Pak ya. Kalau sekarang ini terutama saya mungkin seminggu bisa baca 2 buku gitu ya. Wah, hebat. Ya, tapi saya masih suka buku yang sangat klasik sebetulnya. Dan itu mungkin bukan soal buku manajemen. Mungkin terutama kalau orang-orang yang baru mulai usaha, itu kan mindset mengenai keuangan itu kan sangat penting ya. Jadi kalau menurut saya kalau yang basic untuk mindset keuangan itu adalah menurut saya The Richest Man in Babylon. Itu menurut saya yang buku wajib untuk dibaca. Kemudian Think and Grow Rich yang Napoleon Hill itu juga salah satu yang sangat bagus. Kemudian belakangan ini kan saya senang sekali belajar mengenai digital marketing ya Pak ya. Dan menurut saya buku-buku dari Russell Brunson yang triloginya dia itu sangat bagus dan menginspirasi kalau menurut saya. Kanan. Berani silang lah itu. Ya. Nah, Ibu kalau dari Ibu tadi cerita mengenai yang saya ingin tanyakan ini purpose Ibu ini dalam kehidupan ya. Jadi maksud saya, what is your purpose in your life? What is your purpose of your life itu, tujuan hidup Ibu itu apa itu? Itu tadi Pak, membuat make a difference. Tapi dengan adanya saya bikin podcast ini ya Pak ya, salah satunya juga supaya saya pengen itu memberikan inspirasi kepada orang-orang yang
ingin memulai bisnis ataupun yang sudah memulai bisnis, ya kan, untuk bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman dari para bisnis yang sukses itu, untuk mereka itu mendapatkan suatu inspirasi dan pembelajaran gitu, untuk mereka itu bisa maju terus gitu Pak. Karena memang bisnis itu kan kita pasti ada pasang surutnya, dan pasti banyak juga yang kayak menemui jalan buntu atau mungkin lagi di low point. Jadi bisa memberikan semangat gitu loh, bahwa kita semua ini sebetulnya mulainya dari nothing, sebetulnya mulainya dari kecil. Dan itu bisa besar karena banyak hal, dan kita bisa belajar dari banyak pelaku bisnis. Dan juga yang membuat saya itu senang berbincang begini, itu juga salah satunya mengapa ya mereka kok bisa bisnis ini, mengapa bisa bisnis itu, jalan hidupnya itu bagaimana sehingga mereka bisa ketemunya di bisnis ini. Jadi itu juga suatu yang menurut saya itu saya senang gitu dengerin ceritanya bagaimana mereka sukses. Jadi ini bukan cuma untuk mereka, tetapi untuk saya sendiri ini kayaknya pengen jadi terus ngobrol sama pengusaha ini, mendengarkan cerita mereka. Oke. Bu, ini waktunya yang memisahkan kita ini. Ini waktunya sudah mau habis ini. Jadi saya jam 10 ini sudah ada another zooming lagi dengan seluruh tim saya, Bu. Jadi terima kasih, Bu Rona. Terima kasih banyak ya Pak atas sharing-sharingnya ya. Terima kasih. Kapan-kapan saya Bapak ya Pak lihat kantornya yang baru itu. Oh, boleh. Lihat live-nya juga ya. Nanti kalau sudah COVID-nya sudah berkurang atau berakhir ini ya Pak ya. Ya, boleh. Oke, jadi memang banyak, di masa pandemi ini kita ini nggak bisa hanya start selling saja, kita nawarin produk, tapi kita harus mulai start helping. Jadi bagaimana kita punya program-program di seluruh perusahaan ini yang bisa membantu banyak keluarga-keluarga di masa pandemi ini. Jadi ini yang harus dipikirkan strateginya apa gitu ya. Jadi saya juga sharing kalau dalam situasi saat ini jangan menyalahkan situasi, tapi kita harus tetap berpikir positif, kreatif, tangguh, pantang menyerah, dan terus meningkatkan kekuatan kita untuk meraih peluang mencapai kesuksesan di masa depan. Ya, jadi salam bahagia, sehat, dan sukses untuk kita semua. Terima kasih, Bu Rona. Ya, terima kasih banyak, Pak. Dan kami mohon pamit. Saya Ronawati Wongso, host dari acara ini. Dan terima kasih banyak kepada Pak Hermanto Tanoko yang sudah memberikan kesempatan untuk sharingnya. Terima kasih banyak. Sama-sama.